warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, termasuk segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, nikmat yang sangat berharga yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat yang tidak Allah berikan kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Masya Allah, semoga kita termasuk dari hamba Allah yang Allah cintai, yang Allah anugerahkan keimanan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, serta semoga terlimpah kepada umatnya yang senantiasa berusaha untuk menegakkan ataupun menyebarkan risalah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila yaumil qiyamah. Amin. Selamat sore kepada Sister Filah, Masya Allah. Gimana sore ini kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau di daerah Sister Filah gimana sekarang ya cuacanya? Masya Allah di Sleman ini sedang hujan ini dari tadi siang, Masya Allah diguyur hujan dan tadi sempat reda sebentar, kemudian ini Masya Allah turun hujan lagi. Semoga hujan yang Allah turunkan bermanfaat. Mungkin di daerah yang lain apakah juga hujan ya? Semoga apapun cuaca yang sedang kita rasakan, entah itu hujan ataupun panas ya, semoga tetap menjadikan kita bersemangat untuk mengikuti kajian pada sore hari ini. Dan kami beritahukan kepada Sister Filah bahwasanya kajian kita di rutin setiap hari Rabu sore ini terselenggara atas kerjasama dari Khadijah Institute juga Firdaus Family, serta ada sponsor dari Masya Allah ini dari Cinta Quran yang memberikan door prize berupa undian umroh yang insya Allah akan diundi di akhir tahun. Beserta ada door prize juga dari Rumah Syariah Institute, bagi nanti peserta yang beruntung, insya Allah door prize juga akan diundi di bulan Desember atau di akhir tahun. Ya, tetap semangat kepada Sister Filah untuk senantiasa istiqomah mengikuti kajian tafsir Al-Muyassar bersama Ustadzah Ummu Salamah, dan mungkin sudah tidak sabar karena Ustadzah juga sudah hadir dalam forum. Masya Allah ya, mari kita langsung saja sapa ke Ustadzah Ummu Salamah. Assalamualaikum Ustadzah Ummu. Assalamualaikum Ustadzah Ummu. Masih di mute. Yeah. Sudah siap untuk membersamai Sister Filah untuk bareng-bareng kita mengkaji kitab Al-Muyassar, dan agar waktu lebih efektif maka saya persilahkan kepada Ummu untuk menyampaikan. Untuk hari ini kita materinya tafsir surah Al-Baqarah ayat 165 dan 255. Sehat Ummu kabarnya?
Alhamdulillah sehat. Gimana suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar, Alhamdulillah. Baik. Masya Allah. Langsung saja kepada Ustazah Ummu Salama, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sister Fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ya, 1 minggu berlalu kita berjumpa kembali untuk kembali melihat makna-makna penting di balik zikir setelah sholat wajib terutama, dan bisa juga dibaca zikir ini untayan ya, zikir ini setelah sholat sunnah. Bagaimana seorang ulama besar Syekh ya Al-Imam Syekh Yusuf ya bin Ismail An-Nabahani memberikan rangkaian ayat-ayat suci Al-Qur'an mulai dari At-Taubah ya 2 ayat terakhir, mudah-mudahan saya tidak salah ya, At-Taubah 2 ayat terakhir. Berikutnya kemudian Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain, lalu kita kemarin juga memasuki Al-Fatihah dan Al-Baqarah 1-5. Ternyata sangat besar ya maknanya sebetulnya, kita ketika berzikir itu mengingat kembali apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu, agar kita bisa menyadari sebetulnya kita ini ibadah ini untuk apa? Kita menjadi hamba Allah ini untuk apa? Sampai kemudian kita ini sebetulnya hidup ini untuk apa? Begitu ya. Jadi mudah-mudahan sholat kita itu memang sholat yang memiliki dampak ya. Tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat kita itu mampu menjadi pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, inilah yang kita harapkan, dan juga kita bisa melaksanakan apa yang dipesankan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya as-salatu imaduddin, faman aqamaha aqamaddin. Salat itu adalah tiangnya agama, sehingga tidaklah kemudian kita menjadi pribadi muslim yang setelah sholat kita ternyata menghancurkan agama ini. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nah, ini dimaknai ya, diingatkan oleh seorang ulama besar itu untuk membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an ini ya, walaupun kita tidak mengatakan itu merupakan salah satu rukun, itu tidak ya. Dia di luar daripada sholat itu. Makanya ketika diberikan beberapa urutannya, apakah nggak boleh kalau terbalik? Nggak juga. Hanya saja seorang guru besar ya, seorang Syekh Al-Imam ya, yang dianggap memang dia pernah menjadi qadhi ya di masa kekhilafahan, dan murid-muridnya itu mengikuti runutan itu. Jadi bukan berarti kita menganggapnya itu suatu hal yang jika dilanggar urutannya maka itu akan tidak sah ataupun menjadi berdosa, tidak seperti itu. Nah, baik, Sister Fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan diberikan, atau saya yang share screen ya? Ya, Baik, baik. Ini harus dilatih lagi nih, sebentar saya buka. Biasanya di share sama yang lain ya, tapi sebentar ya.
Nah, Bisa, Om? oh bukan, sebentar. Nah ini. Baik, maklumlah ini nenek-nenek ini harus salah, bukan. Bentar. Kenapa tidak tanpa di saya ya? Ah ini. Ya, sudah nampak ya? Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhwat fillah yang dirahmati Allah. Mari kita lihat. Nah, ini setelah kita membaca Al-Baqarah, surah Al-Baqarah 1 sampai 5, maka kita akan beranjak kepada lafaz ini ya. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jadi diambil ayat ini saja, setelah itu baru masuk ayat kursi. Begitu ya. Mungkin salah satunya kalau akhwat fillah yang dirahmati Allah memasuki kajian atau majelis tahlil ya, sholat mendoakan misalnya Shahibul Bait, ini ayat ini termasuk yang sering dibacakan ya. Wa ilahukum ilahu wahid. Apa sih maksudnya ilahukum ilahu wahid ini, begitu ya. Nah, wa itu dan artinya ya, huruf athof ya, waw. Wa ilahu itu adalah ilah. Ilah itu maksudnya adalah sembahan kita, Tuhan kita ya, yang sering yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu dikatakan Allah, maka itu adalah ilah. Maka di sini Allah SWT mengatakan ilah kamu itu, ilah kalian itu ya. Tuhannya kamu itu adalah ilahun wahidun. Ya, ini sifat mensifati, adalah Tuhan yang satu. La ilaha, tidak ada Tuhan. Ini la-nya adalah la nafiyalil jinsi. La yang menafikan segala jenis. Setelah la ini, maka dia masuk kata benda yang tunggal dan dia dinasobkan. Tidak pakai alif lam, bukan lal ilaha, tidak, tapi la ilaha. Bacanya wajib a, ya, la ilaha. Illa, kecuali, huwa, dia. Siapakah dia itu ilah? Kalian itu yang satu itu. Dia adalah Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu. Dia adalah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita renungkan, kenapa kita membaca ayat ini? Diingatkan kembali setelah kita membaca Al-Ikhlas, ya. Ternyata diingatkan kembali. Ilah kamu itu adalah ilah yang satu. Tidak ada Tuhan selain dia. Dialah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Jadi sebetulnya apa yang kita baca ini peneguhan terhadap i'tiqad kita, terhadap keimanan kita. Ya, bagaimana dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan tentang ayat ini? Wa ilahukum ayyuhan nas. Tuhan kalian itu wahai sekalian manusia. Ilahun wahidun mutafarridun fi dzatihi. Ilah kalian itu ilah yang satu, Tuhan kalian itu satu. Jadi jangan sekali-kali kalian itu mengambil Tuhan yang lain selain daripada Allah. Tuhan kalian itu mutafarridun fi dzatihi, dia itu berbeda sendiri, dia satu dalam zatnya, dia tidak ada yang menyerupainya. Kalau dalam Al-Ikhlas itu walam yakul lahu kufuwan, kan gitu. Tidak ada kufuwan yang menyekutui, yang seimbang setara dengannya, itu tidak ada. Mutafarridun fi dzatihi. Wa asma'ihi, juga asma'nya, nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makanya
tidak boleh memberikan nama anak Rahman, tidak boleh, tapi Abdurrahman. Dia adalah hamba Allah yang Maha Rahman. Begitu. Walaupun mungkin dipanggilnya Oman jadinya begitu ya. Biasanya di depannya itu ada Abdurrahman gitu ya. Nah, dan juga dalam sifat-sifatnya tidak ada yang bisa menyekutui Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kemudian Allah itu sifatnya ya melindungi, maha melindungi, sehingga ketika kita merasa bahwasanya kita ini akan lebih aman dalam perlindungan manusia, itu salah. Tidak, Allah lah yang maha melindungi. Jadi mengingatkan kita kembali. Wa af'alihi, juga sifat perbuatan Allah. Tidak ada yang bisa menyekutukannya, tidak ada yang bisa serupa. Kalau kemudian kita khawatir dengan sanksi yang diberikan oleh manusia, sesungguhnya belum apa-apa sanksi dari manusia itu, begitu ya, belum apa-apa hukuman dari manusia itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghukum hambanya, kalau Allah Subhanahu wa taala mencela hambanya, itu harus lebih kita yakini bahwa dialah, hanya Allah sajalah yang memang maha berkuasa, maha keras siksanya. Sekaligus Allah itu maha pengasih, maha penyayang, dan maha adil. Jadi tidak ada dalam benak kita itu bahwasanya yang lebih adil itu adalah aturannya manusia, enggak ada. Karena keadilan yang maha adil itu memang milik Allah. Jadi ini pengaruhnya itu sangat-sangat luar biasa. Ya. Nah, juga fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ubudiyati khalqihi lahu, dan peribadahan makhluknya hanya kepada Allah saja. Jadi tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang berhak mendapatkan peribadahan kecuali Allah saja. Jadi bagaimana bisa kita mengatakan ya kalau dia menuhankan Nabi Isa itu terserah dia, itu benar menurut dia, itu tidak boleh. Ya, ini kan seringkali terjadi pengaburan saat ini kan. Dengan harapan apa? Dengan harapan kita itu agar tidak merasa benar sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kita merasa bahwasanya aturan Allah itu sudah nggak layak lagi. Karena apa? Karena aturan Allah itu sudah usang, datangnya udah 1400 tahunan yang lalu. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi seperti kita dibuat terpisah begitu ya, antara kita sebagai umat yang memiliki agama, yaitu agama Islam, ya, dengan aturan yang dianggap agama itu tidak berhak untuk mengaturnya. Ini adalah suatu pemikiran dan perbuatan yang sudah menyimpang dari kalau kita sering membaca ayat ini, kita tuh cuma di batas mulut saja. Atau sampai batas tenggorokan aja barangkali. Begitu ya. Mengapa? Karena kita tuh diingatkan bahwa ilah kita satu, artinya Tuhan kita satu, tempat kita beribadah, siapapun makhluk di muka bumi ini harusnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. La ma'buda bihaqqin illa huwa. Tidak ada yang ma'bud yang disembah ya, dengan benar yang hak kecuali Allah saja. Dia tidak boleh menyembah yang lain. Allah itu Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahmanu al-muttasifu bir-rahmah. Apa Ar-Rahman itu? Adalah sesuatu yang disifati dengan rahmah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ya. Bir-rahmati fi dzatihi. Ya. Jadi zatnya Allah itu dia memiliki kasih sayang. Ya. Wa af'alihi li jami'il khalqi. Ya. Dan juga rahmat dalam perbuatannya untuk seluruh makhluk. Jadi kalau dalam Al-Fatihah itu Ar-Rahman itu adalah sifat Allah yang maha pengasih bagi seluruh makhluk. Tapi kalau Ar-Rahim, nah itu ya bil mu'minin, yaitu kepada khusus orang-orang beriman saja. Nah inilah apa yang diingatkan di dalam Al-Quran tafsir ayat 163, bahwasanya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Jadi jangan kalian ambil Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala,
Maknanya adalah kalau kalian menjadikan diri kalian itu hamba, menjadikan diri kalian itu menyembah kepadanya, maka kita itu harus memiliki kepercayaan yang besar terhadap apa yang kita sembah tersebut adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang maha sempurna. Selain dia, tidak ada yang sempurna, termasuk aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini lantas berikutnya adalah ini sebentar. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ya. Maaf, ini hadisnya kok tempatnya di depan ya. Kita ke sini dulu. Setelah ayat 163 tadi ya, apa 165 maaf, 163, maka setelah itu kita membaca ayat kursi. Nah, ini ayat ini saya punya pengalaman khusus. Ya, saat itu keluarga saya itu ada salah satu yang seringkali mungkin kalau bahasa sekarang kemasukan ya, mengerti ya, Sister Pila. Maka bagaimana cara mengusir setan, begitu kan? Pakai ayat kursi. Mungkin semua punya pengalaman begitu ya. Tapi memang bukan berarti tidak berdasar loh ayat kursi ini. Nah, bagaimana ayat kursi ini saya bisa menghafalnya di usia yang masih kecil? Itu karena semua di rumah itu pada menghafal ayat kursi dan saya itu mendengar saja. Ya, pendengaran saya ini akhirnya membuat saya hafal ayat kursi. Nah, itu saya punya pengalaman di masa kecil ya. Kenapa saya hafal ayat kursi? Karena ingin menolak godaan setan. Nah, seperti itu. Ya, maka akhirnya memang ternyata ayat ini dikatakan ayat yang memang cukup populer. Oh, ternyata memang para ulama itu memang menganjurkan kita untuk menghafal ayat ini. Sebetulnya satu Al-Quran itu mukjizat ya, dia bisa dihafal oleh manusia. Manusia itu bisa menghafalnya dan tidak ada yang kemudian berbeda. Nah, inilah bedanya dengan kitab yang lain. Apalagi kitab yang lain itu sudah direkayasa begitu ya. Nah, termasuklah ayat yang paling ngetop ini. Memang iya, ayat ini merupakan dikatakan ayat yang paling agung begitu untuk memuji bagaimana kemudian umat Islam itu dinasehati secara diingatkan terus dengan ayat ini sebetulnya. Ya, ayat kursi ini ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi kalau membaca Al-Qur'an itu ya memang perintahnya harus tartil. Jadi jangan mentang-mentang ayat kursi ini merupakan ayat populer, yang penting hafal. Allahu la ilaha illallah, jangan ya. Manjaladi jangan ya. Membaca Al-Qur'an itu ada perintah untuk tartil. Maka dibacalah dengan cara memakai kaidah-kaidah tajwidnya. Ya, belajar ya akhwat fillah yang dirahmati Allah ya. Juga surat Yasin itu banyak sekali yang Yasin Al-Qur'anil Hakim sudah menjadi hafalan tapi tidak memakai lagi kaidah-kaidah tajwidnya ya. Jadi itu harus. Nah, Allahu la ilaha illa huwa. Allah itu kembali lagi kita diingatkan la ilaha, memakai la nafiyal jinsi, tidak ada artinya. Tidak ada ilah illa kecuali huwa, dia. Jadi Allah itu tidak ada ilah yang lain, tidak ada sekutu baginya. Kembali lagi diingatkan. Ya, sangat penting sekali ternyata ya, memang kita jauh dari kesyirikan ini. Tidak boleh kepada Allah itu ada sekutu. Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah kita itu adalah Allah yang maha hidup, ya. Al-Qayyum maha melaksanakan segala aktivitas. Ya, tidak pernah Allah itu
tidak mampu untuk melakukan apapun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Untuk segala sesuatu Allah itu maha berkuasa. Allah itu melaksanakan seluruh aktivitasnya. Ya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, tidaklah Allah itu sinah. Sinah itu nuas. Ya, nuas itu ngantuk. Dan juga tidaklah Allah itu tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, untuk kaidah bahasa Arabnya kita bisa memahami begini. Fis samawati wa ma fil ardi, ma fis samawati wa ma fil ardi lahu, begitu. Jadi maksudnya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu adalah milik Allah, ya. Adalah semuanya milik Allah. Apa yang ingin diingatkan Allah di situ nanti kita akan bahas di tafsirnya. Man dzalladzi yashfa'u indahu. Siapa, ya? Dzalladzi, ya, yang bisa memiliki yashfa, yang bisa melakukan pertolongan indahu, ya, di sisinya, kecuali biidznih, kecuali dengan izin Allah. Jadi tidak ada yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan apapun kalaulah tidak dengan izin Allah. Apa yang ingin Allah maksudkan di dalam ayat ini, ya? Mungkin sedikit, kadang-kadang manusia itu hanya diberikan kekuatan yang sedikit dia sudah merasa bahwa dia adalah segalanya, begitu ya. Padahal tidak. Ya. Kalau tidak Allah berikan, ya, izin dari Allah, itu tidak akan bisa manusia itu berbuat. Ya'lamu, Allah itu maha mengetahui, ma baina aidihim wa ma khalfahum. Apa yang ada di hadapannya dan apa yang ada di belakang mereka. Apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Ya. Apa yang sudah lampau, apa yang akan terjadi. Nah, itu nanti di dalam tafsirnya. Allah maha mengetahui. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan tidaklah mereka itu yuhituna, menguasai sesuatu, min ilmihi, berupa ilmunya, kecuali bima sya'a, kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi manusia itu ingin dikatakan kamu tuh kalau tahu tuh tahu sedikit. Ya, kalau kamu bisa sesuatu, kamu tuh bisa sesuatu tuh sedikit. Ya, jadi mungkin bisa secara garis besar kita menangkap, oh, yang manusia ini nggak boleh sombong begitu, ya. Nah, di sini dikatakan wasi'a kursiyuhu. Jadi kursiyuhu, kursinya Allah itu wasi'ah, luas. Kursiyuhu di sini maknanya adalah tempat kedua kakinya Allah. Nah, itu dalam bahasa Arab itu. Tempat kedua kakinya, maudhi, dia adalah sebuah tempat. Bayangkan dikatakan di situ baru kursinya saja. Apa yang Allah ingin maksudkan? Cuma begitu saja gitu loh. Kalian itu ada di bawah kursinya Allah, ada di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga menggunakan lafaz itu, ya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardi, ya. Jadi langit, bumi gitu ya. Itu ada kekuasaan Allah atas langit dan bumi itu. Ya, inilah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, ingin memberikan, menundukkan kepada akal kita ini bahwasanya kalian itu ya hanya makhluk saja. Ya. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim, dan tidaklah sebentar ya. Nah, tidaklah berat bagi Allah, ya. Gimana kembalinya? Oh, begini. Nah, wala ya'uduhu, tidaklah berat bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi itu. Huma ini kembali kepada as-samawatu wal ardu. Ya. Tidaklah yuthqiluhu, kalau dalam tafsirnya itu menjaga keduanya. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah itu maha tinggi lagi maha agung. Ya. Nah, bagaimanakah dalam tafsir Al-Muyassar? Allahu alladzi la yastahiqqul uluhiyyata wal ubudiyyata illa huwa. Allah yang
Tidak ada yang berhak untuk menjadi ilah, untuk menjadi diibadahi kecuali hanya Allah saja. Kembali lagi kita diingatkan. Jadi banyak sebetulnya dalam Al-Quran itu berulang kali diingatkan. La ilaha illahu. Ya, kata-kata itu. Bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah saja. Al-Hayyu, Allah itu maha hidup. Alladzi lahu jami'u ma'aniyil hayatil kamilati kama yaliku bi jalalihi. Ya. Allah itu maha hidup Allah itu. Allah itu bukanlah makhluk. Makhluk itu ada batasnya, ada awal, ada akhir. Lahir tanggal sekian, jam sekian, detik sekian, wafatnya tanggal sekian, detik sekian, tahun sekian. Itu manusia. Tapi Allah itu Al-Hayy. Allah itu maha hidup. Karena yang namanya Allah, yang namanya ilah, yakni Allah itu, dia harus berbeda sifatnya dengan makhluk. Kalau dia sama, mengapa kita jadikan dia sebagai ilah? Tentu dia bukan ilah. Nah, gitu. Allati lahu, yang dia itu Allah itu memiliki seluruh makna kehidupan yang sempurna sebagaimana. Jadi Allah itu memberikan makna-makna kehidupan yang sempurna. Jadi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu memberikan makna kehidupan, ya. Memberikan kamu tuh hidup tuh buat siapa? Makanya kalau dalam ayat yang lain itu dikatakan wa ma khalaqtu al-jinna wal insa. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'buduni, untuk menyembahku, kata Allah. Nah ini ya, Allah itu maha hidup, memberikan kepada kita seluruh makna-makna kehidupan yang sempurna. Jadi dengan berislam ini ya kama yaliku bijalalihi, sebagaimana yang mengikuti kemaha agungan, kemaha besaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memilih Islam sebagai jalan hidup, maka kita itu tidak punya makna kehidupan yang hakiki. Ya, hidup itu untuk mencari kenikmatan materi, hidup itu untuk mencari kekuasaan saja, hidup itu hanya untuk bersenang-senang saja misalnya. Ini akan berbahaya. Ya. Dan Allah itu al-qaimu ala kulli syai'. Allah itu qayyum itu kalau dijadikan isim fa'ilnya, ya, dia kata benda yang diorangkan, Allah itu qaim. Allah itu yang melakukan aktivitas apapun atas segala sesuatu. Allah maha berkuasa. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Ini yang harus kita berikan keyakinan ini berdasarkan bukti dalam Islam itu, bahwasanya Allah itu apapun ya Allah yang engkau kehendaki. Jadi meyakini siapa Allah itu sangat-sangat penting, dan meyakini bahwa apa yang kita percayai terhadap Allah itu adalah sesuai dengan faktanya, itu sangat penting. Mengapa? Karena itulah yang menyebabkan kita itu menyerahkan diri kita untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terpaksa atau tidak mau berpikir dalam beriman, maka dia akan ragu dalam menerima, ragu terhadap keberadaan Allah, bisa jadi ragu pula untuk menerima aturan Allah. Nah, ini berbahaya. Ya. La ta'khudhuhu sinatun ay nu'asun. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah nu'as, ngantuk. Wala naumun. Jadi di sini sinatun, di sini naumun, ya. Jadi kalau seperti ini bukan la yang ada di sini tadi, yang di awal, ya. La nafiyah lil jinsi itu bukan, tapi Allah tidak, nah cuma seperti itu. Tidak pernah ngantuk Allah itu, dan tidak pernah tidur. Dia bukan makhluk, sudah dikatakan tadi. Kullu ma fis samawati wa ma fil ardi milkun lahu. Setiap apa yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi adalah milik baginya. Ya. Jadi kita itu kalau memiliki sesuatu, ya, itu mustakhlafina fihi. Nah, itu dalam Al-Quran surat Al-Hadid. Allah yang menguasakan itu kepada engkau. Sebagai contoh, bagaimana manifestasi keimanan atau pengejawantahan keimanan, ya akhwat fillah yang dirahmati Allah. Ketika kita memiliki sesuatu, ya, dalam Islam asalnya adalah punya Allah. Siapakah yang memberikan pelimpahannya itu atau
yang mengistikhlafkan itu adalah aturan Allah. Kita ingin memiliki kerudung, maka kita apa? Oh, bekerja. Bekerjanya apa? Oh, bekerja itu disyariahkan. Bekerjanya apa? Punya keahlian, keahliannya kita istilahnya apa ya? Kita menjadi orang yang diupah atas keahlian kita, misalnya di bidang IT, gitu ya. Boleh nggak sih IT itu? Oh boleh, teknologi boleh saja. Tapi IT-nya untuk apa? Ternyata untuk mengelola game judi, gitu. Maka, aduh, kalau saya menjual tenaga saya, keahlian saya untuk sesuatu yang ternyata diharamkan oleh Allah, oh tidak. Karena apa? Itu bukan jalan yang benar. Allah tidak akan melimpahkan sebenarnya loh, sebenarnya. Walaupun Bu, itu orang mencuri juga punya uang. Orang korupsi juga punya uang. Disitulah Allah Subhanahu wa taala Maha Adilnya memberikan kepada kita sifat mukhayyar. Allah bebaskan memilih. Dalam artian kalian akan mendapatkan konsekuensinya kalau kalian melanggar aturan. Nah, kalau sebagai seorang mukmin, seorang muslim, mukminah dan muslimah, maka kita tahu bahwa segala sesuatu di bumi ini milik Allah. Sehingga tidak boleh kita ingin memiliki sesuatu ya tanpa ada istikhlaf, pelimpahan caranya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita misalnya meminta misalnya dengan suami kita, Mas mau kerudung, tolong beliin dong. Nah, itu halal, boleh. Begitu ya. Karena kita berhak untuk diberikan kiswah pakaian gitu ya. Begitulah seorang muslim itu amat sangat meyakini bahwa segala sesuatu di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yatajasaru ahadun an yashfa'a indahu illa bi'idzni. Dan tidaklah mampu ya yatajasar ahadun seseorang itu untuk menolong di sisinya, mempunyai kemampuan untuk menolong di sisinya kecuali dengan izin Allah. Ya, jadi ini sangat gampang untuk dipahami bahwasanya yang berkuasa atas pertolongan itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita misalnya ada orang yang berterima kasih atas pertolongan kita, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, semuanya tiada daya upaya kekuatan kecuali dari Allah. Terima kasih ya Bu. Iya sama-sama. Nah begitu. Jadi selalu ada nanti paling tidak ungkapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena memang tidak ada kita akan mampu untuk menolong seseorang, menolong apapun kecuali dengan izin Allah. Muhitu ilmihi, ya, meliputi ilmunya Allah itu bijami'il kainat, ya, dengan seluruh terhadap seluruh kainat, ya, makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi ilmu Allah itu mengetahui semuanya, bahkan apa yang ada dalam hati kita. Ya, madiha wa hadiriha wa mustaqbaliha. Baik masa lalu kainat itu, baik hadir yang sedang terjadi, baik mustaqbal, baik itu yang akan datang. Allah Maha mengetahui. Ilmu Allah itu luas, maha luas, ya. Ya'lamu ma baina aidil khalaik, Allah itu tahu apa yang ada ya di hadapan, ya, apa yang ada akan terjadi pada makhluknya, apa yang ada pada makhluknya, Allah Maha tahu. Minal umuril mustaqbalati, dari perkara-perkara yang akan datang. Ya, jadi kalau di sini memakai mustaqbalati itu karena di sininya umur. Kalau di sininya amri, maka di sini mustaqbal, gitu ya. Nah, ini ada kaidah-kaidah bahasa Arab yang harus kita pelajari. Minal umuril mustaqbalati, dari perkara-perkara yang akan datang. Wa ma khalfahum, apa juga yang ada berupa masa lalu, Allah tuh Maha mengetahui. Minal umuri, dari perkara-perkara al-madiyati, perkara-perkara yang terjadi di masa lalu. Wala yattali'u ahadun, seseorang itu tidak mampu mentelaah minal khalqi, dari
penciptaan ini ala syai'in atas sesuatu min ilmihi, ya yang termasuk dari ilmu Allah. Nggak bisa, nggak ada kemampuan manusia itu sesungguhnya illa kecuali bima a'lamahullahu, kecuali Allah lah yang telah mengajarkan kepadanya. Wa atla'ahu alaihi, dan Allah lah yang mentelaahkannya kepada manusia itu. Jadi jangan sombong, peneliti misalnya, mau sekelas apa, sekolahnya paling tinggi. Sebetulnya apa yang dia lakukan di lab misalnya, atau percobaan apapun yang dia lakukan, sains misalnya, dan teknologi, itu kan semua kan hanya menggabungkan satu ciptaan Allah dengan ciptaannya yang lain, dengan zat-zat tertentu, gitu ya. Apa yang ada di muka bumi ini mereka adakan ujian percobaan, bukan mereka yang menciptakan itu, tidak. Ya, jadi sebetulnya ini yang dimaknai dengan minal khalqi ala syai'in min ilmihi illa bima a'lamahu wa atla'ahu alaihi. Makanya saintis, ya ilmuwan, ataupun orang-orang yang jenius, ya yang termasuk dia orang-orang beriman, ya orang-orang Muslim, sesungguhnya dia tahu bahwasanya itu semua adalah Allah yang mengkuasakan pada dirinya. Coba kalau akal otaknya ada gangguan, nggak bisa, nggak akan ada bisa dia menangkap dari atau dia berpikir tentang benda-benda yang ada di muka bumi ini. Nah maka dari itu wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu ya luas, meliputi langit dan bumi. Wal kursi, ya di sini dibahas kursi adalah huwa maudhi'u qadamai ar-rabbi. Qadamai ini adalah tempat kedua kaki Rob kita itu, Jalla Jalaluhu, yang kemahabesarannya itu sangat agung. Wala ya'lamu, tidak ada yang tahu, ya, kaifiyatahu, tata caranya seperti apa. Jadi jangan sekali-kali untuk menggambarkan kursi Allah seperti apa. Kursinya seperti bangku taman duduk dan sebagainya, atau seperti sofa, itu tidak ada pengetahuan manusia. Illallah, kecuali hanya Allah yang tahu. Allahu subhanahu, Allah yang maha suci dia itu. Wala yuthqiluhu subhanahu hifzuhuma. Ya. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala itu berat menjaga langit dan bumi itu. Wahwal aliyu bidzatihi, Allah itu maha tinggi atas dengan zatnya, wasifatihi dengan sifatnya Allah, ala jami'i makhluqatihi, atas seluruh makhluk-makhluk Allah. Allah itu al-jami', Allah itu maha meliputi, mengetahui semua, li jami'i sifatil azimatil kibriya. Jadi Allah itu berkumpul sifat-sifat yang agung dan segala kebesarannya. Jadi yang berhak untuk sombong itu memang hanya Allah Subhanahu wa taala. Wahabil ayatu, ayat-ayat ini ya. A'zamu ayatin fil Quran. Nah, dikatakan ayat ini 255 ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Makanya tusamma dinamakan ayatul kursi. Dia adalah ayat kursi. Sebagaimana penamaan ayat, akhwat fillah, sister fillah yang dirahmati Allah, Al-Baqarah karena memang menceritakan tentang sapi betina. An-Nisa karena menceritakan tentang beberapa hukum tentang wanita. Ya, ini karena dia mengandung lafaz wasi'a kursi yuhu, makanya dikatakan sebagai ayatul kursi. Ya, nah di dalam hadis ya Syahri bani Haushab an Asma'a binti Yazidin ya bin Sakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Syahr bin Haushab dari Asma binti Yazid bin Sakan dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol, ya bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, Ismullahil a'zamu fi hatainil ayatain wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim.
Ya. Lantas kemudian alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ada dalam apa namanya tuh? Al-A'raf, ya. Kalau saya tidak salah ini Al-A'raf. Nah, tapi ada beberapa ulama yang menggabungkannya dengan surat ayat kursi karena persamaan dalam lafaz ini. Ingin mengingatkan kepada umat bahwasanya memang ayat ini adalah ayat yang agung, gitu ya. Nah, jadi memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya nama Allah yang agung itu terdapat dalam 2 ayat berikut, makanya dijadikan bacaan ya, zikir setelah sholat. Ya. Nah ini akhwat fillah yang dirahmati Allah, apa iktibarnya? Iktibar itu diambil pelajarannya satu, ya. Meyakinkan bahwasanya akidah seorang muslim itu adalah sesuai fakta. Saya tidak bosan-bosan mengetengahkan ini kepada akhwat fillah, sister fillah yang dirakinan ya seorang muslim itu dibangun berdasarkan fakta. Dia tidaklah sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Sepanjang memang ditemukan dalil-dalilnya yang bisa kita temukan di alam semesta, adanya kehidupan, adanya manusia, ya, maka inilah terdapat tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Melihat manusia apapun yang ada di muka bumi ini sesuatu yang serba kurang, lemah, maka kita membutuhkan Allah yang tidak kurang dan tidak lemah. Ini adalah suatu hal yang sangat-sangat memuaskan akal. Jadi kita harus merasa apa? Dengan Islam ini kita itu diselamatkan, Sister Villa. Ya, sering saya ingatkan, coba kalau kita itu mengambil patung sebagai Tuhan kita, tentu akal kita ini tidak selamat. Makanya dalam Islam itu keimanan itu memuaskan akal. Yakinnya kita kepada hatta sampai yakin kepada yang gaib itu memuaskan akal. Itu sudah kita bahas kemarin. Dan kalau sudah memuaskan akal apa? Tentram hatinya. Jadi qanaah hati kita itu merasa bahagia, senang, cukup, ya memang keimanan inilah yang akan saya pegang hingga saya mati. Begitu. Ya, jadi nggak ada lagi katanya semua agama sama, kalau gitu saya berencana untuk begitu ya. Atau ini ada aturan bahwasanya yang namanya seks bebas itu boleh asal suka sama suka, biar tidak terkategori kekerasan misalnya. Ini aja deh, nggak ada rencana seperti itu. Kenapa? Loh, kok ini aneh ya? Islam kan begini. Islam kan mencegah seks bebas. Kenapa ya aturannya begini? Nah, itu pengejawantahannya. Jadi kita itu menjadi punya kesadaran yang tinggi dalam melihat aturan ini apakah sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Kenapa? Karena keimanan kita itu landasannya. Sehingga keyakinan besar kita terhadap syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Nggak ada ragu gitu ya. Nah, maknanya adalah memang keimanan kita itu sesuai bukti bahwa makhluk lemah, akalnya pun memiliki keterbatasan. Dan dia saling bergantung, berawal dan berakhir. Tidak mungkin kita mengambil sesuatu yang Tuhan itu yang sifatnya sama. Kedua, membutuhkan Allah sebagai Sang Maha Pencipta yang sifatnya tidak serupa dengan makhluk. Memiliki kuasa yang tidak berbatas. Dalam ayat itu begitu, wa ilahukum ilahu wahid. Ya, Tuhan kalian itu harus Allah. Aturan yang diturunkannya Al-Qur'an. Gitu ya. Kenapa kita harus percaya? Karena dialah yang sudah terbukti. Ya. Berikutnya yang ketiga adalah karena i'tiqad inilah melahirkan sikap tunduk. Ya. Patuh. Taat pada semua aturan yang lahir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya yang diinginkan. Ya. I'tibar, kita mengambil ibroh inilah yang diinginkan oleh para ulama. Ya, agar ketika membaca ini yang bertambah itu terus keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keluar dari pikir kita hanya pikir yang sesuai dengan apa yang sudah Allah gariskan. Ketika kita menilai pola pikir yang diciptakan oleh manusia, maka akan muncul kekritisan sesuai dengan daya pandang sudut pandang Islam yang sudah Allah titipkan pada kita.
Ketika kita berbicara, ketika kita menjadi seorang ibu, ketika menjadi orang tua, ketika kita berdakwah, ketika kita belajar, semuanya itu yang menjadi sudut pandang, yang menjadi tolak ukur, yang menjadi motivasi itu adalah agama ini. Ya, nanti ada di dalam yang terakhir itu, kemudian di dalam lafaz surat yang terakhir itu, di dalam bacaan zikir itu, Inna dina indallahil Islam. Itu lagi menekankan kepada kita bahwasanya agama yang ada di sisi Allah, yang diridhoi Allah itu hanyalah Islam. Nah, baik Sister Filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia apa yang bisa kita kaji pada sore hari yang berkah ini, ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya dengan baik dan bisa kita jadikan bahan diskusi untuk sore hari ini. Tafadholin, silakan saya kembalikan kepada Mbak Ina ya. Ya, jazakillah khairan Umu atas pemaparan materi dari tafsir dari Al-Baqarah ayat 165 dan 255. Ternyata iya, Masya Allah, dari rangkaian pertama kita belajar surah At-Taubah 2 ayat terakhir hingga ke ini ya, Al-Baqarah ayat 165 dan 255, ternyata seluruhnya itu adalah ayat untuk penguatan akidah kita ternyata ya, Ustazah ya. Betul. Di situ intinya ada disebutkan bahwasanya Allah adalah ilah yang wahid. Dalam Al-Ikhlas itu Allah itu ahad ya, kemudian adalah ilaha illahu rahmanur rahim, la ilaha illahu al-hayyul qayyum, Masya Allah. Dan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah, mungkin para Sister Filah di sini sudah menyimpan beberapa ingin menanyakan sesuatu terkait materi yang telah disampaikan Ustazah Ummu Salamah. Bagi peserta yang ingin bertanya, seperti biasa bisa menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silahkan. Masih semangat kan, Sister Villa? Walaupun mendung ini agak dingin-dingin gimana? Masya Allah. Justru mendung itu yang membuat semangat. Iya ya, Ustazah harusnya ya. Kalau panas itu nanti mencari angin, kalau ini tidak usah cari angin lagi ya. Sudah adem ini. Silahkan. Ini biasanya Mbak Novi, Mbak Novi Darmansyah mungkin mau menyampaikan atau ingin bertanya. Oh ya, silahkan. Silahkan mic-nya dibuka, Mbak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menanggapi itu kan ya, bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar dan satu-satunya agama yang diakui oleh Allah. Nah, tapi terkadang ada fenomena yang sekarang sedang ini ya, kayak banyaknya Islam itu seperti terkotak-kotak gitu loh Ustazah, karena ada pemahaman-pemahaman yang membenturkan kita dengan satu sama lain, seperti yang fenomena yang Muhammadiyah itu ya yang sekarang lagi ini kan, itu kan sebenarnya gimana caranya kita memberikan opini terhadap masyarakat yang awam agar tidak terjerumus dengan pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, Ya. Syukran jazakillah khair, Baik. Terima kasih Mbak Novi. Nah, akhwat Filah yang Sister Filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu anggapan ya yang yang disebarluaskan di tengah masyarakat. Ada satu pendapat lah dikatakan bahwa Islam ini terkotak-kotak begitu. Islam ini terkotak-kotak. Lantas kemudian kita akan mengatakan, oh iya juga ya. Misalnya Mbak Novi bercadar, Mbak Eca bercadar, saya tidak bercadar. Oh iya ya, beda ya. Kalau subuh, nanti diambilnya dari situ. Nanti awal paradigmanya tuh diambilnya dari sana. Memang ada perbedaan di antara kita, gitu ya. Ada yang sholat subuhnya dengan doa kunut, ada sholat subuh yang tidak menggunakan doa kunut.
gimana sih Islam ini? Kok bisa berbeda-beda seperti ini? Nah, karena kemudian tidak mengerti asal pijakan perbedaan, gitu ya. Apa itu sebetulnya perbedaan? Maka akhirnya mungkin bisa dikatakan dia sebetulnya tidak memiliki ilmu untuk memandang bagaimana sebetulnya konsep syariah ya dalam Islam itu. Apakah dalam syariah itu memang tidak ada perbedaan dan tidak memungkinkan ada perbedaan? Begitu ya. Nah, inilah kemudian dijadikan tuduhan mulai dari sini. Nih, akhirnya kalian terpecah belah. Buktinya ada gerakan yang kemudian satu mengatakan kalau apa namanya itu kunut dalam subuh maka ini adalah bid'ah. Bid'ah itu dolalah, dolalah itu sesat, sesat itu masuk neraka. Maka seakan-akan menjadi dua kelompok yang saling bertikai. Nah, kalau saya lihat di sini ada pihak yang memang memanfaatkan ketidakmengertian ya umat Islam ini karena dia sudah semakin jauh dari konsep memahami syariah itu sendiri. Bahwasanya syariah itu memang biasa memunculkan perbedaan dan sepanjang perbedaannya itu muncul dari nas-nas teks Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak mengapa dan memang penafsiran lafaznya, makna lafaznya, lafaz itu dianggap umumkah, dianggap mujmalkah, dianggap ada pengkhususan atau ada yang menganggap ternyata misalnya itu sudah mansuh misalnya ya dihapus dan sebagainya begitu ya. Itu biasa dalam memandang syariat Islam. Ya, dan setiap umat Islam itu akan menghargai perbedaan itu. Namun kemudian karena ketidakmengertian ini dipakai untuk memecah belah dan akhirnya ya dia akan mencari gitu ya, akan mencari kalau begitu umat Islam ini bagaimana agar tidak berpecah belah ya. Karena itu umat Islam ini jauhkan dari pemahaman-pemahaman yang akan terus dia bergesek gitu ya. Misalnya apa yang membuat mereka bergesekan ini? Misalnya adalah pemahaman terhadap apa itu kafir misalnya. Apalagi dengan kafir ini biar tidak berbeda, maka dia kemudian memelesetkan istilah kafir ini sesuai dengan interpretasi dia yang tujuannya menjauhkan dari syariah. Padahal sebetulnya kafir ini gitu ya. Ini tidak juga dipakai untuk ya, dia memang membedakan akidah orang yang mukmin dan kafir, tapi bukan berarti gitu ya, bukan berarti dalam Islam itu penggunaan istilah kafir ini menjadi harus dihapuskan, tidak boleh. Gitu ya. Nah, ini tidak, ini yang kemudian dimanfaatkan atau memancing di air keruh. Ya, akhirnya apa yang dia lakukan? Bahwasanya beberapa ajaran Islam itu memang harus dijauhkan dari konteks-konteks fikih. Pahami saja secara permukaannya. Misalnya, ketika memahami jihad, jihad itu ambil makna bahasanya saja. Padahal di dalam syariah, dalam Islam, itu sudah dikenal bahwa yang namanya suatu lafaz, manakala dia memiliki makna syariah, itu nggak bisa dicopot itu seperti sholat. Nggak bisa, dan memang di dalam umat Islam itu sudah dikenal sholat itu mempunyai makna syar'i. Jihad itu mempunyai makna syar'i. Nah, karena ada ya pemikiran yang memang sudah ingin melepaskan konteks halal, haram, hukum wajib, itu karena kebencian dia terhadap Islam, maka kemudian kalau begitu jihad ini ambil saja makna bahasa, ini keterlaluan ini. Ambil saja makna bahasanya, karena kita tidak perlu lagi kepada jihad. Padahal Rasulullah sudah mengatakan jihad itu terus berlangsung hingga yaumil qiyamah. Betapa pentingnya hukum syariat jihad ini. Tapi karena kalau jihad ini tegak, maka berarti kekuatan Islam itu pun tegak. Maka kekuatan yang ada di dunia ini akan terancam, yakni kekuatan kapitalisme, sosialisme. Makanya ini didukung oleh kekuatan yang ada pada saat ini, yaitu kekuatan kapitalisme, sosialisme, begitu ya, di mana mereka menuhankan materi, di mana mereka menuhankan kebebasan untuk sama-sama bekerja sama dengan orang Islam ya, yang memang sudah bisa dimanfaatkan ilmunya itu untuk menyelewengkan kaidah-kaidah syariah. Makanya akhirnya inna dina indallahil Islam itu
dimaknai bahwasanya kita tidak boleh menganggap bahwa hanya Islam saja yang diridhoi Allah, bahwasanya Yahudi, Nasrani itu adalah agama yang juga sama dengan Islam. Akhirnya ulama-ulama Al-Azhar juga diminta untuk menyepakati ya bahwasanya antara Islam, Yahudi, Nasrani itu adalah 3 agama yang sama. Ini kan sudah keterlaluan kan, seperti ini. Ya, nah maka jawabannya begini, jawaban ringkasnya. Kenapa kok ada orang-orang saat ini berupaya untuk menggeser ya, mengaburkan syariat Islam? Sebenarnya itu karena mereka itu tahu bahwasanya Islam ini kalau dia muncul sebagai kekuatan politik yang mengatur dunia ini, maka kekuatan besar yang ada saat ini akan tergeser. Jadi kekuatan besar inilah yang sekarang menguasai dunia pada saat ini, yang memiliki kepentingan besar di negeri-negerinya umat Islam. Saya tanya sama akhwat fillah sekalian, bergeser tidak tentara Amerika di Irak itu? Saya tanya, mengundurkan diri nggak? Coba, ada nggak yang mengikuti berita? Sebenarnya enggak, hanya itu bagian dari rencana yang memang tanda kutipnya memang untuk mengelabui dunia. Iya. Padahal itu sudah jelas tipuan kan. Dia masuk ke sana itu dengan mengatakan ada senjata pemusnah massal. Itu kan sudah dianggap kejahatan kan. Dia masuk ke negeri orang dengan mengendalikan tentara-tentara sekutu. Sampai sekarang bagaimana nasibnya? Ada apa di situ? Ada bisnis minyak, Sister Villa. Ada bisnis minyak. Minyaknya enggak dilepas pantai, enggak di laut dalam, tapi minyaknya itu ada di pasir-pasir, di padang pasir itu. Itu yang membuat mereka itu istilahnya keluar air liurnya melihat negeri-negeri umat Islam ini. Ini harus dipecah belah. Jadi apapun yang mendekatkan pada syariah, yang akhirnya menginginkan umat Islam itu memegang syariah, ingin bersatu, ini berupaya dijauhkan, Mbak Novi. Inilah termasuk kemudian menginterpretasikan, merubah syariat Islam. Kepentingannya satu, biar Islam itu nggak diterapkan. Nah, sekarang kalau kita kembalikan kepada apa yang kita kaji saat ini, kemana konsekuensi keimanan kita kalau kemudian kita ini ikut-ikut membebek bahwasanya Islam ini memang nggak pantas lagi ngatur pergaulan. Kekerasan seksual tuh memang terjadi karena pasangannya nggak setuju. Kalau begitu harus dibuat peraturan. Bagaimana kalau saling setuju itu tidak dianggap kekerasan? Begitu. Coba bayangkan. Apa yang terjadi dengan umat ini, gitu ya? Kita dipaksa untuk menanggalkan kalau pakaian tuh seperti disuruh telanjang gitu. Padahal syariat Islam itu adalah kebutuhan kita karena manifestasi keimanan kita. Begitu kira-kira ya, Mbak Novia, apa yang terjadi pada saat ini. Mudah-mudahan bisa bisa dirasakan betapa pentingnya kita itu selalu mengingat ya ayat-ayat Allah dan mengejawantahkannya di dalam cara pikir kita, pola pikir kita, pola sikap kita, pola nafsu kita, menundukkan hawa nafsu kita, dan mengkritisi setiap peristiwa yang terjadi dan menjelaskannya kepada keluarga, pada anak kita, pada masyarakat kita, pada keluarga besar kita. Ya, begitu, Sister Villa. Ya, demikian Mbak Novi jawaban dari Ustazah Ummu Salamah. Ini ada 3 pertanyaan di chat room Ustazah. Ya. Saya bacakan. Yang pertama dari Ukti Imanda Amalia. Assalamualaikum Ustazah, Masya Allah materinya. Izin bertanya, terkait ayat kursi banyak mengandung Asmaul Husna, dan bagaimana asbabun nuzul ayat kursi dan apa faidah dari ayat kursi? Jazakillah khairan. Ya. Setahu saya memang saya belum membaca di tafsir Imam Ibnu Katsir atau tafsir yang mufassal ya. Ini kan tafsir muyassar. Tidak semua ayat Al-Qur'an itu ada asbabun nuzul, gitu ya. Jadi tidak semua ayat Al-Qur'an mengandung asbabun nuzul. Nah, yang saya dapatkan itu hadis yang berkenaan dengan itu ya. Tadi yang saya cuplikan itu salah satunya adalah bahwa di dalam
dua ayat itu terdapat asma Allah yang agung. Nah, begitu ya. Faedah ayat kursi gitu ya. Tadi sebetulnya sudah saya jelaskan bahwasanya meyakinkan kepada kita akan keagungan Allah atas kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita apa yang ada di muka bumi ini dia adalah makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha tahu, Allah yang Maha berkuasa, Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, Allah menjalankan segala urusannya, Allah yang memelihara langit dan bumi, kita itu kebalikannya. Kita ini bukanlah Allah Subhanahu wa taala, kita ini bukanlah Tuhan. Maka sembahlah Allah, ya, tunduklah pada aturan Allah, ya, dan terus istiqomah ya di dalam agama yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala ini. Begitu. Nah, ini yang kemudian membuat keimanan itu akan naik, ya. Karena kan al-imanu ini bisa yazidu wa yanqusu. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Dengan membaca ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjadi zikir harian kita, istilahnya begitu ya, hatta sampai mau tidur. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu terus-menerus diingatkan bahwasanya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang muncul itu justru jangan biar setan pergi. Cuma begitu saja. Betul bahwa setan itu adalah aduwun lakum. Setan itu adalah innahu aduwun lakum. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu, musuh kamu. Aduwun mubin dalam ayat yang lain. Musuh yang nyata. Tapi yang muncul itu bukan hanya takut setan, bukan itu saja. Sehingga kemudian kita tidur dalam kondisi ketakutan. Ya, terhadap suara bunyi apapun yang kita takut itu justru setan. Akhirnya nanti rasa takut kita itu akan beralih dari harusnya takut pada Allah, beralihnya hanya takut kepada setan. Nah, ini yang harus hati-hati. Ya, sekalipun memang kita berlindung kepada makhluk-makhluk Allah yang lain yang hendak berbuat jahat, ya dengan membaca ya ayat ini, namun maknanya itu ini yang harus sampai kepada kita, yang harus meresap, sehingga kemudian ketika kita hanya menjadikan Allah saja, disitulah Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Jadi jangan kebalik gitu ya, apalagi ditambah dengan misalnya mendatangi dukun, mendatangi orang-orang yang menurut mereka nanti memberikan jimat-jimat, misalnya jimat itu kan asalnya kan asal usulnya kan azimah sebetulnya kan. Azimah itu kan dari bahasa Arab. Akhirnya bukan berarti menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang maha agung, tapi justru menjadikan benda itu yang mampu melindungi dia. Nah, ini banyak yang menjadi pergeseran ya. Karena tidak lagi paham gitu ya. Karena dia sebetulnya tidak mengerti apa sih makna ayat ini. Nah, beginilah kenapa kita hadir untuk mengkaji apa sih tafsir ayat ini. Begitu ya, Mbak Imanda Amalia. Berikutnya ya, Mbak Suryani ya. Mbak Imanda, nggak ada lagi yang ingin ditanyakan? Mbak Inayah masih mute. Masih mute, Mbak. Jazakillah khair, afwan Bu. Baru ini sambil kalau dari Ustazah Imanda nggak ada feedback, ke pertanyaan berikutnya dari Ukhti Suryani. Ya. Assalamualaikum Umu, izin bertanya, apa karena saat ini yang kita terapkan adalah aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, maka setiap masalah yang dihadapi hari ini tidak pernah ketemu solusinya? Jazakillah Umu. Ya, masalah yang misalnya ya, yang kita sangat rasakan pada saat ini, contohnya misalnya Bu, kenapa ya kok harga-harga itu semakin melambung misalnya. Ibu ingat nggak tahun 97 telur itu 2.300 sekilo atau 2.000 rupiah sekilo, ingat nggak Bu?
kok sekarang tuh jadi semakin nggak terjangkau. Padahal kita nggak semakin sejahtera, gitu kan? Ini kok masalah terus ya, Bu? Betul, karena permasalahan harga ini itu tidak diserahkan kepada Islam. Ya, jadi harga ini kaitannya kenapa? Negara itu menganggap bahwa menetapkan harga itu menjadi solusi, padahal Rasulullah SAW tidak sama sekali berani sebagai kepala negara hadir untuk menetapkan harga barang, itu nggak boleh. Aku nanti akan Allah tidak sudi istilahnya ya untuk bertemu denganku kalau aku melakukan itu. Jadi penetapan harga ini jangan main-main gitu ya. Loh, haram hukumnya bagi seorang kepala negara. Terus mungkin akan bertanya, loh, memangnya ada apa Bu dengan penetapan harga? Bukannya penetapan harga ini jadi bagus? Ya, lihat saja bagaimana ketetapan harga ini justru semakin membuat tidak terjangkau. Nah, kaitannya lagi ternyata menetapkan harga ini tidak hanya sekadar kita berbicara, ya memang kan kuasanya pemerintah, Bu. Orang yang berkuasa lah yang menetapkan harga cabai segini, beras segini gitu ya. Itu permasalahannya adalah keuangannya ada masalah, makanya dia menetapkan harga. Kenapa keuangannya ada masalah? Uangnya itu nggak beredar dengan lancar di tengah masyarakat. Kok bisa, Bu, seperti itu? Karena doyan riba ekonominya. Iya enggak? Riba itu, ya, akhwat fillah, ya, sister fillah, itu membuat uang itu bertumpu atau tertumpuk atau berputar ya di sektor yang tidak nyata. Uang ketemu uang, ya, pasar saham, ya, simpan pinjam dengan riba, ya, katanya jualan rumah, padahal sebetulnya bukan jualan rumah. Dia itu meminjamkan uang, tapi uang harus kembali dengan lebih. Katanya menjualkan mobil, tapi sesungguhnya yang dia jual itu dia nggak mau, kecuali harus orang itu meminjam uang, lantas kemudian mengembalikan lebih dari apa yang dia pinjam. Coba renung-renungkan dan telaah dengan baik ekonomi saat ini. Makanya uang ketemu uang itu menyebabkan uang tidak beredar dengan lancar di tengah masyarakat. Uang yang ada itu justru sedikit. Oleh karena itu, barang-barang itu kemudian menjadi sesuatu yang memang tidak mau dihargai dengan cara yang sedikit begitu. Belum lagi ditambah dengan uang semakin tidak berharga. Di mata siapa? Ya, habis uangnya uang kertas. Uang kertas kapitalis itu kan tidak dicetak berdasarkan keberadaan emas dan atau perak. Berdasarkan apa dicetaknya? Berdasarkan kebijakan undang-undang. Akhirnya dicetak terus. Jadi tidak berarti, tidak memiliki arti uang kertas itu. Akhirnya terjadi inflasi. Contoh begitu. Mau masalah apa sih yang bisa beres saat ini? Kalau tidak memakai syariat Islam. Masalah rumah tangga, silakan saja. Bagaimana banyak sekarang itu rumah tangga yang tidak lagi berpijak pada Islam. Rumah tangga dibangun berdasarkan kesetaraan. Istri nggak mau dipimpin suami. Suami juga tidak tahu agama dan tidak bisa mendidik istri. Coba silakan. Bagaimana banyak berakhir dengan perceraian. Benar nggak? Coba telaah. Apa yang bisa beres saat ini? Maka sebetulnya dari zikir harian kita itu, bila kita pahami maknanya, marilah wahai umat Islam, percaya dirilah bahwasanya aturan Islam inilah yang mampu memberikan solusi untuk permasalahan seluruh manusia alam semesta ini. Betul nggak Mbak Ani? Mbak Ani senyum dong. Wah, Mbak Ani nggak dengar saya ya? Sinyalnya agak ini, Ungu. Oh, gitu. Baik, jadi waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Itu diingatkan dalam Al-Qur'an. Maka siapakah yang paling baik sebagai pembuat hukum, penetap atas aturan-aturan kecuali Allah bagi orang-orang yang yakin
Nah, jadi keyakinan kita dengan ayat kursi ini, dengan wa ilahukum ilahu wahid ini kembali dimapankan untuk hanya mengambil beriltizam hanya kepada Allah saja, meyakini bahwa hanya aturan Allah saja yang maha sempurna. Begitu. Harga-harga pada naik, betul sekali. Ya, satu Lia ya. Ya. Ya, baik. Pertanyaannya Lia ya. Satu lagi ya. Pertanyaan dari Mbak Lia, nanti mungkin bisa dijawab singkat, padat, dan jelas ya Umu. Soalnya waktunya nanti ada di tempat saudara kita yang lain, itu mungkin nanti tidak mepet maghrib. Pertanyaannya, urutan yang benar dalam belajar Islam Umu, agar kita tidak bias dalam menafsirkan ilmu, misal belajar akidah dulu, baru fikih, kemudian akhlak, dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana kemudian belajar Islam itu memang wajib dari mempelajari tentang akidah. Dan mempelajari akidah ini, jangan bayangkan kemudian harus setahun misalnya, enggak juga. Hatta ya bahkan seorang Arab pedesaan atau Arab Badui pun hanya dengan berpikir adanya tapak onta ini menunjukkan adanya onta yang lewat sebelumnya. Adanya makhluk menunjukkan adanya Al-Khaliq. Itu sederhana sebetulnya. Setelah itu, dia akan dengan gampang mengatakan bahwa memang ini adalah Rasulnya Allah Muhammad. Maka dia bersyahadat. Nah setelah itu, dia akan mempelajari berikutnya tentang ayat-ayat yang Allah turunkan. Maka apapun syariah yang diturunkan oleh Allah, dia akan menerimanya. Nah setelah itu nanti akan lahir dari golongan umat ini para ulama yang membuat metode bagaimana belajar akidah, para ulama yang membuat metode usul dalam masalah agama, usuluddin. Atas ada ulama yang memberikan ilmu khusus dalam ilmu hadis. Ada ilmu yang kemudian usul fikih, ada ilmu yang kemudian keluar dari para ulama ini bagaimana mempelajari bahasa Arab karena itu kaitan dengan syariah. Nah, umat Islam itu memiliki kemampuan bermacam-macam, Mbak. Ya, dalam menyerap berbagai ilmu ini. Yang pasti dengan paling level sederhananya seorang muslim itu, ya, dia beriman kepada Allah dan dia siap terikat dengan aturan Allah. Kalau dia tidak paham tentang teks-teks nas Al-Quran dan Sunnah itu dan Al-Hadis itu, maka dia cukup apa yang diistimbat oleh seorang ulama dia ikut, seorang mujtahid dia ikut. Itu paling minimal. Ya. Adapun dari kita yang kemudian menjadi ulama, ya atau anak-anak kita misalnya mempelajari Islam itu sampai kemudian secara komprehensif sehingga dia bisa menciptakan metode-metode khusus, itu akan muncul banyak nantinya manakala Islam itu tegak. Ya sekarang juga sudah banyak dilihatnya. Cuma kadang-kadang karena memang yang berkuasa saat ini memang mengajak kepada dunia perhatiannya ya, ihtimamnya ke dunia, nanti dia menjadi ulama, tapi ternyata arahannya kemana, kamu harus punya duit ya nanti. Bukan nggak boleh punya uang. Tapi ihtimamnya agama ini sebetulnya, ya perhatian besar agama ini adalah untuk menjaga Islam itu sendiri. Nah Islamnya ini sekarang sistemnya runtuh. Tapi percayalah, ya Islam itu akan kembali tegak. Nah jadi betul bahwa dari akidah, syariah, itu simpelnya seperti itu. Adapun tingkatan-tingkatan dalam memahami kaidah-kaidah bahasa Arab dan sebagainya, memang setiap umat, setiap manusia itu berbeda-beda kemampuannya. Yang penting apa? Berikan yang terbaik. Ya, kalau belajar ilmu tuh sungguh-sungguh. Seperti contoh, kalau belajar bahasa Arab, nggak ada yang bisa. Kalau hari ini, minggu ini masuk, minggu besok enggak. Percaya sama saya. Mau metode apa aja, nggak akan ada yang bisa selesai. Nah itu contoh. Sampai ada hadis itu, kalau kamu memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu, ilmu akan memberikan kepadamu semuanya. Itu contoh ya. Jadi sesederhana apapun seorang yang beriman itu dia akan dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga selamat dunia akhirat, intinya begitu ya. Alhamdulillah mbak-mbak yang dirahmati Allah,
kita cukupi dulu ya, cukupkan pada pertemuan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan terus semangat mengkaji Islam ya. Jangan kenal lelah ya, karena sesungguhnya jangan kenal putus asa. Lelah boleh, tapi jangan kenal putus asa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita tidak hanya di dunia ini, hingga ke jannahnya kelak akan dikumpulkan Allah. Ya. Ustazah ada yang mau disampaikan, takut lupa. Itu Ustazah dapat salam dari siapa ya? Bentar saya lihat dulu. Masya Allah. Ini Ustazah dapat salam dari Ustadz Azhari dan Umi Asmi. Salam hormat kami ya buat Ustazah Azhari dan keluarga. Minggu pekan beliau ngelihat ini kan, saya ada buat di di status tuh, jadi beliau ini ke saya sampaikan ke ini, katanya iya, saya bilang salam kembali, dan kalau saya ke Medan saya mau ke Ustadz ke keluarga, pasti insya Allah bertemu. Dan ada tambahan, ingin ke papi maminya, umi ayahnya Mbak Popi, amin. Oh amin Ustazah, nanti saya sampaikan ya Ustazah. Terima kasih ya. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Jazakillah khair Ustazah. Sehat semuanya. Jazakillah khair Ustazah. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Jazakillah khairan kepada Ustazah Ummu Salamah yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sister Villa. Itu menjadi sedikit mewakili mungkin ya, karena dari pertanyaan yang disampaikan akhirnya kita kan jadi ikut tahu juga atas jawaban dari yang disampaikan oleh Ustazah Ummu. Dan Masya Allah, semoga kita bisa mengambil ibrah dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Ummu, dan kita bisa mengamalkan dari rangkaian ayat yang telah kita bahas tafsirnya di kajian ini untuk kita amalkan jadi zikir kita di pagi atau sore. Termute Mbak Inaya. Artinya putranya masih ini. Oh ya. Oh Masya Allah. Ya, mengingatkan kepada Sister Villa, tolong kak, diajak ke depan kak. Iya, diajak ke depan ya. Iya, terima kasih. Masya Allah. Afwan, ada iklan. Iya, mengingatkan kepada Sister Villa semuanya, kesempatan untuk ikut belajar di Firdaus, Together into Firdaus program masih terbuka lebar. Bagi yang belum bergabung, silahkan nanti bisa menghubungi admin yang ada di grup WA Khadijah Institute sama Firdaus Family Official. Tidak lupa juga mengingatkan untuk yang belum follow akunnya Firdaus Family Official dan Khadijah Institute, silahkan untuk di follow, insya Allah di grup WA dan di Instagram, akun Instagramnya insya Allah akan ada banyak manfaat atau kebaikan yang bisa diambil. Dan dari saya selaku MC, mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan kesalahan kata. Saya dan segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan jazakillah khairan kepada Ustazah Ummu Salamah beserta para Sister Villa yang sudah aktif, kemudian sudah menghadiri kajian kita pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kita di sore hari ini sebagai amal solih yang insya Allah ridhoi dan Allah balas dengan pahala terbaik. Amin. Allahumma amin.
Baik, Amin. mari kita tutup kajian tafsir Al-Muyassar kita pada sore hari ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bertemu di Waalaikumsalam pekan warahmatullahi depan. wabarakatuh. Jazakillah Ustazah Ummu Salama. Teman-teman. Jazakillah Naya, Ustazah. barakallah. Jazakallah khairan. Selamat Barakallah. sholat maghrib dan melanjutkan aktivitas. Jazakillah Ustazah Umu. Waalaikumsalam. Yang ingin live dari grup dari Zoom silahkan dipersilahkan.